assignment juga saya share via LMS semua ya, termasuk kuis nanti juga lewat LMS ya. Penilaian langsung masuk dari situ. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan juga udah dapat dari LMS, semua bisa di-download ya, lengkap di situ. Dan terakhir juga terkait dengan penggunaan Zoom ya, mungkin teman-teman juga kemarin sudah disampaikan. Itu ketika terkait dengan pengguna LMS segala macam gimana? Ada di share materi aja ya? Atau ada webinar? Halo, halo. Sejauh ini masih materi Pak sama materi, buku. Ya. Okay. Jadi kan terkait penggunaan Zoom juga ada aturan ya, harus online segala macam. Nanti kalau misalnya ada kendala jaringan, kalau diupayakan seoptimal mungkin lah ya. Kalau saya karena ada aturan, ya harus tunduk pada peraturan ya, seoptimal mungkin supaya bisa terkoneksi ya dengan Zoom-nya segala macam ya. Kemudian kalau misalnya ketika tadi ya, misalnya ketika menyampaikan, bertanya, kemudian agak jelek jaringannya, video bisa dimatiin. Ya. Tapi selama perkuliahan diharapkan tetap online ya, karena ini juga masuk di penilaian juga tuh, sikap terkait sikap ya. Gitu. Ya saya paham lah kondisi kendalanya. Ya. Itu yang pertama ya. Kedua terkait RPS ya, saya share RPS dulu ya, berarti ya. Bentar. Ini RPS dulu deh, saya share deh. Atau nih, saya sampaikan penilaian dulu. Penilaian ini sama dengan sebelumnya, UTS 30%, UAS 30%, sama aktivitas ada 40% ya. Ada sikap, kehadiran, ya, tugas individu, tugas kelompok, sama kuis ya. Jadi, kuis itu nanti, saya mulai dari kuis dulu ya. Kuis itu minimal sekali saya lakukan selama sebelum UTS ya. Jadi dalam satu semester tuh minimal saya lakukan 2 kali. Itu minimal ya. Bisa jadi lebih. Saya bisa bisa 3, bisa 4. Ya nanti kita lihat aja ya waktunya seperti apa. Ya. Kemudian kalau kuis itu saya selalu kalau dulu pakai Google Form. Sekarang via LMS kuisnya. Ya. Kuis itu nanti bisa multiple choice atau bisa juga esai ya, esai jawaban singkat ya, nanti bisa kita ini bisa nanti saya tentukan lah seperti apa ya, tapi minimal itu 2 hal itu ya. Kalau kuis itu paling ya saya cuma esai sama multiple choice ya, karena ini ngerjainnya online ya, saya juga kontrol nggak ada. Biasanya saya buat soal agak lebih sulit dibandingkan kalau kita di kelas ya. Gitu. Terus ke atas lagi ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini jadi sebenarnya nih mata kuliah ini ya, teman-teman kan dapat AKSK semester lalu ya. Dapat AKSK. AKSK itu adalah fondasinya sebenarnya. Jadi teorinya tuh di AKSK yang pakai buku Ernst ya. Mudah-mudahan masih punya semua ya. Tapi di materi dapat juga si Ernst ya. Ada buku Ernst terkait dengan audit ya di situ. Itu basic teorinya. Kemarin juga teman-teman sudah latihan pakai buku Krishna Agus kan ya? Masih ingat ya? Sebenarnya ini hampir sama dengan mengerjakan buku Krishna Agus, cuma lebih detail, ya, lebih detail, lebih rumit lah, ya. Waktunya juga lebih panjang. Kalau kemarin kan buku Krishna Agus kan kita paling setengah semester lebih dikit lah kita kerjakan ya. Tapi kalau sekarang ini full 1 semester kita mengerjakan soal terkait dengan praktek auditing ini. Hampir sama dengan cara mengerjakan Krishna Agus, ya. Cuma beda, kertas kerja lebih banyak ya, kemudian juga nanti ada dari tahap awal mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tuh lengkap sekali ya. Bukunya juga sudah dapat kan ya, yang terkait Apple Blossom ya. Udah dibaca belum? Udah download belum dibaca aja. Cuma download aja gitu ya, jangan dibaca aja lah sekalian ya, dibaca jadi paham ininya. Itu nanti kita kerjakan secara berkelompok ya. Jadi nanti ini kan gini, sampai dengan UTS masih ada 6 pertemuan lagi ya, dikurangi hari ini ya. Kita ada 7 pertemuan, berarti ada 6 pertemuan.
Jadi satu pertemuan itu satu kelompok akan presentasi. Gitu. Jadi ini ada 30 orang ya. 30 orang bagi 6 kelompok aja. Ya. Nah, pembagian kelompoknya kalau saya nggak saya lepas gitu ya. Jadi gini aja, biar gampang. Kita ikut nomor absen aja kelompoknya ya. Jadi misalnya gini, kelompok 1, nomor absen 1 kelompok 1, nomor absen 2 kelompok 2, terus sampai 6 ya. Terus nomor absen 7 balik lagi kelompok 1 lagi. Gitu. Ya. Nomor absen 8 kelompok 2 terus sampai dengan absen 12 ya. Nanti nomor 13 berarti kelompok 1 lagi. Gitu aja ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. 6 kelompok ya, 30 orang, ada 6 kelompok, 5 orang satu kelompok ya. Cukup banyak sebenarnya itu ya. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan, jadi gini, tugas itu sebenarnya tugas kelompok itu semua mengerjakan ya. Cuma nanti begitu presentasi bergiliran. Ya, misalnya entah acak, saya sih lebih prefer nanti acak aja di awal lah, diacak ya. Kita undi aja siapa yang pertama. Jadi nggak mesti yang awal tuh kelompok 1 nggak gitu ya. Tapi yang jelas tugas kelompok semua mengerjakan ya. Nanti ada di awal, misalnya pekan depan tuh kita mulai ya. Tugas mengerjakan praktek auditnya dari bukunya itu kita kerjakan ya. Nanti tugas kelompoknya dikerjakan, semua kelompok mengerjakan ya. Kemudian nanti di pekan depan itu ada satu kelompok yang presentasi. Kelompok lain silakan untuk menyanggah atau ini ya. Saya harapkan ini ya, satu hal ya, terkait tugas kelompok ini, jangan ada free rider. Ya. Tolong coba diskusi mengerjakannya, ya, latihan mengerjakannya. Jadi jangan sampai free rider, atau yang kedua yang lebih parah lagi nih, ini kan sebenarnya dari kakak kelas kalian udah ada ya, sama kayak buku Sukrisno Agus tuh, saya sebenarnya udah pengen ganti aja. Kemarin tuh banyak teman-teman kan ya, saya paham lah ya, dari kakak kelas di waktu diskusi itu namanya keceplosan juga, Pak yang sebelumnya seperti ini Pak, ya, berarti nyontek dari kakak kelasnya nih. Dapat bahannya dari kakak kelasnya, tinggal ini aja kan, tapi esensinya nggak bisa, nggak ngerti. Akibatnya apa? Nanti bermasalah ketika ujian ya, pas UTS UAS tuh kalau kelihatan tuh, UTS UAS tuh saya bisa lihat dari cara mengerjakannya, orang-orang yang benar-benar latihan mengerjakan benar-benar, sama orang-orang yang cuma copy paste atau cuma free rider aja. Saya harapkan teman-teman ngerjain lah ya. Ini latihan sebenarnya ya. Karena tugas teman-teman ke depan itu ya nanti bisa jadi ya diharapkan dari akuntansi jadi auditor ya. Nanti kayak saya lah, 30 tahun jadi auditor gitu kan. Nggak bosen-bosen. Tapi auditor tuh menarik kok. Nanti saya bisa cerita banyak lah pengalaman saya. Ya gitu ya, tugas kelompok ya. Kemudian ada tugas individu ya. Ini ada lagi nanti tambahan-tambahan tugas-tugas yang jelas semua ini ya, tugas individu, tugas kelompok maupun kuis itu akan saya share via LMS. Ya ada assignment, nanti ada assignment ya, di situ saya kasih teksnya ya, tagnya. Kasih tagnya itu mungkin tugas individu atau tugas kelompok, ada kelihatan di situ nanti, biar teman-teman juga bisa ini ya, bisa ya. Tugas individu ini agak lebih besar nih. Kenapa? Kalau tugas kelompok tadi kan dikerjakan rame-rame ya, 4%. Tugas individu ini termasuk juga tugas yang saya berikan ya. Plus nanti ketika misalnya ada tugas-tugas lain ya, misalnya ketika presentasi atau segala macam saya masukin di sini. Terus kehadiran ini biasa absensi ya, presensi sorry ya. Sikap itu sebenarnya kan dinilai terkait dengan di kelas ya. Saya nggak mungkin bisa memastikan teman-teman bagaimana ininya. Yang saya nilai itu ketika misalnya sekarang lagi ngajar gini ya, saya akan lihat zoom-nya masing-masing nih ya. Nah, kalau misalnya kan ada aturan 1 jam ya harus nyala ya, 1 jam harus online. Nah itu juga biar saya akan lihat di situ ya. Kedua juga aktivitas di kelas ya. Aktivitas ini bisa masuk ke sikap sama tugas individu sebenarnya ya. Nanti terkait dengan misalnya bertanya, berdiskusi ya, ketika presentasi itu kan walaupun tugas kelompok itu ada individu-individunya nanti ya.
Tapi silakan kalau misalnya mau bergantian presentasi silakan. Itu ya kehadirannya. Ya, saya kira udah jelas ya kalau UTS UAS ya ini udah biasa nanti ya. Yang jelas UTS sama UAS ini karena ini praktek audit sudah pasti soal terkait dengan mengerjakan praktek audit ya. Terkait hampir sama dengan AKSK kemarin sebenarnya, tapi lebih detail lagi ya karena ini lebih ke prakteknya. Ya harapannya sebenarnya dari mata kuliah ini teman-teman tuh bisa mengaplikasikan ya ilmu yang didapat dari AKSK ketika melakukan audit. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya beranjak terkait ini? Ini kan arrangement ya, pengaturan ketika sebelum kita mulai kuliah. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Ya, Mbak Mila ya. Iya, Pak. Saya minta izin, Pak, mau off cam, soalnya saya mau ke puskesmas untuk vaksinasi, Pak. Oh iya, silakan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang lain mau bertanya atau komentar atau misalnya punya pendapat lain terkait dengan arrangement ini, terkait pengaturan kuliah ini? Sebaiknya dari awal ya, kita ini kan soalnya kesepakatan bersama. Ya, silakan. Izin nanya, Pak. Yang terkait kuis ini, apa kuisnya ini diadakan di akhir gitu, UTS UAS, atau setiap pertemuan, atau seperti apa, Pak? Yang jelas gini, pertama itu kuis itu saya akan selalu umumkan ya. Misalnya kalau pekan depan mau kuis saya akan beritahukan. Ya. Umumnya kuis itu saya akan lakukan ini kan kita sampai dengan UTS ada 7 pertemuan ya. Biasanya di pertemuan ketiga atau keempat ada kuis pasti itu di pertengahan. Ya, seperti itu. Terus kuisnya via LMS ya, Mas ya Kang Aan ya. Jadi tolong nanti pastikan kalau saya umumkan kenapa? Karena tadi ya kalau di kelas mungkin nggak pakai pengumuman tuh ya, tapi kalau di sini harus diumumkan karena memastikan teman-teman juga punya koneksi internet yang bagus ya. Jadi kalau misalnya hari itu lagi ada gangguan bisa ya manjat pohon dulu kali ya, nggak juga deh. Ada juga dulu di kelas sebelumnya yang mungkin rumahnya agak jauh ya, jadi dia harus ke satu tempat dulu untuk mendapatkan sinyal yang bagus ya, seperti itu. Itu kan ya, jadi kuis itu nanti pasti akan umumkan sepekan sebelumnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kuisnya lebih ke ini ya, multiple choice sama esai. Esai itu nggak mesti esai itu jawab ini ya. Esai itu juga nanti akan kemarin di AKSK ada kayak table gitu yang ngisi-ngisi aja gitu. Ya misal terkait pengujian. Biasanya kalau ini kan ada praktiknya lebih banyak ke angka nanti. Ya. Misalnya perhitungan penyusutan segala macam saya buat kertas kerjanya nanti tinggal teman-teman ngisi aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Karena kalau ini udah saya ketok ya, udah ya, kita sepakat gitu ya. Tidak ada? Kalau nggak ada, kita ke RPS dulu ya. Ini saya close dulu. Ya, Pak.
Bentar ya, Mas, Mbak sekalian, saya ada ini. Baik, Pak. Apa namanya? Sudah terlihat di sini proporsi nilai. Yang perlu saya ini aja terkait dengan apa namanya jadwal kuliahnya aja ya. Jadi di sini ada nanti kelihatan di teman-teman ya, bisa baca di situ ada misalnya terkait dengan ada tugas pertemuan kedua ya. Nanti ada membuat struktur organisasi segala macam ya. Kursor saya kelihatan ya, Mas Mbak sekalian? Ini. Terlihat, Kelihatan, Pak. Pak. Ya, Kelihatan ya. Jadi nanti itu, di sini terlihat ya, ini ada tugas pertemuan kedua ya. Nanti ada yang tugas kelompok, ada yang tugas individu ya. Seperti itu. Nanti sama semua di sini ada poin. Jadi tugas itu dimulai dengan mulai dari pekan depan ya. Seperti itu. Nanti semua ini saya akan masukkan di LMS nih, yang tugas ini ya teman-teman. Walaupun di ini nanti di LMS juga ada ya, nanti biar teman-teman juga karena penilaian semua pakai LMS ya. Nanti di apa namanya, di tugasnya saya assign di LMS, nanti teman-teman upload juga di LMS ya, seperti itu ya. Bagaimana dengan tugas kelompok? Tugas kelompok itu nanti di-upload, dikasih tag aja ya, tugas kelompok gitu. Kalau bisa apa namanya, semuanya mengupload aja deh, biar nanti, karena nilainya per individu sih soalnya nanti ya, seperti itu. Biar semua nilai bisa langsung di LMS ya. Oke, ini selama nanti 14 pertemuan itu ini yang akan kita lakukan ya, ada assignment segala macam di sini ya. Bukunya juga sudah ada kan ya, jadi kalau di situ yang dipakai buku sebentar ya, Paul Blossom itu ya, buku untuk apa praktek. Intinya nih mulai dari tugas auditnya, mulai dari perencanaan sampai dengan nanti terakhir itu pelaporan ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait RPS ini? Ini sama tadi saya sampaikan ya, ini kan kesepakatan kita untuk satu semester ini ya. Nah, ini bisa dibaca ya, tugas kelompok itu ini terkait dengan tugas pustaka. Pustaka utama itu bukunya ya, buku studi kasusnya ya 14 itu ya. Nah, tugas individu itu saya nanti yang menentukan ya. Review test quiz sama seperti disampaikan tadi ya, minimal 2 kali saya akan lakukan. Itu minimal ya, nanti mungkin bisa nambah atau saya lihat aja. Kalau hasil kuisnya kurang memuaskan, biasanya saya tambah lagi 1 kuis lagi ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait RPS ini? Mudah-mudahan teman-teman udah baca semua. Jangan cuma download aja ya, dibaca itu semua bahannya. Saya stop share ya. Oke, ada pertanyaan terkait RPS? Jelas ya? Nanti tugas segala macamnya ya. Oke, saya balik lagi ke share screen yang tadi ya. Oke, kita udah bicara penilaian, terus RPS ya. Kemudian sekarang kita akan bicara terkait dengan audit ya. Audit laporan keuangan. Ini sebenarnya merefresh saja ya, teman-teman sudah dapat ketika AKSK ya. Definisi audit ada yang masih ingat? Masih, Pak. Ya, siapa yang mau ini? Izin Tadi siapa? menjawab, Pak. Izin menjawab. Panggilannya apa nih, Angga ini?
Anggarini, Pak. Anggarini ya. Silakan Mbak Ya. Anggarini. Jadi, sepemahaman saya, Pak, kalau audit itu kan dia merupakan suatu proses di mana auditor itu tuh mengumpulkan bukti, kemudian dia mengevaluasi bukti-bukti tersebut untuk menilai kesesuaian antara informasi yang dilaporkan oleh perusahaan dengan kriteria atau standarnya, Pak. Sehingga nanti outputnya itu berupa opini dari auditor. Oke, bagus ya dari Mbak Anggarini nih. Udah cukup komprehensif terkait definisi audit ya. Jadi mudah-mudahan saya nggak perlu terlalu banyak merefresh ini nih materi ini ya. Jadi cukup nanti saya singkat aja ya. Karena di pertemuan kita ke depan tuh lebih banyak nanti latihan-latihan aja. Ya, saya akan banyak share terkait dengan apa-apa sih yang dilakukan ketika kita melakukan audit ya. Karena ada banyak hal yang mungkin teori bilang apa, di lapangannya seperti apa tuh banyak, nanti karena ada banyak deviasi ya. Karena lapangan itu tidak selamanya kita bisa menerapkan semua teknik audit dengan baik ya. Itu aja nanti justru di sini ya. Kemudian opini. Opini apa aja yang ininya? Jenis-jenis opini apa aja? Ada yang mau ini? Ada yang mau komentar? Terkait opini? Saya Pak, Siapa? Mas siapa nih? Ilyas Pak. Ya, silakan. Ya, Apa jadi aja? gimana Pak? Ya, jadi Ya, apa aja? Opini. ada unqualified sama qualified Pak. Terus? Terus kalau unqualified itu wajar tanpa pengecualian, qualified itu ada wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau adverse, dan disclaimer tidak memberikan pendapat. Di slide udah ada ya. Gak apa-apa. Ya. Kalau di di Indonesia apa ininya? Unqualified? Mas Ilyas? Ya Pak, Unqualified itu apa? wajar tanpa pengecualian. Kalau qualified? WDP Pak, wajar dengan Wajar. pengecualian. Oke. Saya kira ini ya perlu saya ini kan ya. Jadi intinya nanti kita lebih banyak nanti praktek ya. Output terakhir dari audit ini adalah opini ya, selalu gitu. Kita memberikan opini kesesuaian ya. Jadi sebenarnya konsep audit ini, nah ini saya selalu mengatakan ya, konsep audit itu tidak hanya dipakai di auditing. Sebenarnya semua itu kita pakai konsep audit itu. Ya, mau namanya verifikasi kayak apapun, semua itu konsep audit ya. Membandingkan antara fakta yang ada dengan ketentuan yang ada, regulasi atau standar ya seperti itu. Ya. Nanti ada banyak hal yang ya, misalnya, cuma memang khusus untuk laporan keuangan ya itu sudah diatur dalam standar ya terkait dengan jenis-jenis opininya. Ini berarti saya nggak perlu jelasin detail ya, saya lebih banyak kita diskusi aja. Nah sebelum ke sana ada asersi sama atestasi. Coba asersi apa? Izin menjawab, Pak. Ya silakan, siapa? Pernyataan perusahaan. Nah, ini siapa Mbak siapa? Soalnya saya lihat Sisilia, Pak. Sisilia. Oh, Sisilia. Sebutin nama panggilannya aja ya. Oh ya. Sambil beda kalau di kelas cepet ngafal. Kalau di Zoom ini saya kira yang kelihatan kan cuma slide-nya aja nih. Bentar saya satu dulu. Ya silakan Mbak Sisilia. Asersi itu pernyataan perusahaan. Ya. Mengenai apa? Mengenai suatu hal. Jadi kalau misalnya laporan keuangan, jadi tentang bisnisnya itu, Pak. Kalau laporan keuangan apa tuh asersi manajemennya? Tentang bisnisnya, Pak. Keuangan, mengenai akuntansinya.
Ya, mengenai apa? Kalau laporan keuangan misalnya. Asersi manajemennya. Mengenai akuntansinya. Ya, apa kira-kira? Bahwa laporan keuangan telah Bahwa disusun. laporan sesuai dengan standar. Nah, iya gitu. Asersinya ya. Jadi biasanya kalau di waktu AKSK kemarin sempat download laporan audit. Ada tugas dari dosennya. Laporan keuangan audited. Teman-teman. Sepertinya belum, Mbak. Belum ya? Oh. Kalau nanti ini deh, tugas individu saya minta untuk baca itu ya lapor. Biasanya kalau di laporan audit itu selalu ada di lembar pertama ada asersi manajemen ya kan, pernyataan manajemen mengenai tanggung jawab dan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan apa? Kalau laporan keuangan disusun sesuai dengan apa? Standar PS. akuntansi Ya, standar keuangan yang akuntansi. berlaku. Ayo dong, jangan sampai ini basic banget ya. Ada asersi, ada atestasi. Atestasi itu apa? Ayo, ada yang mau ini jelasin? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mbak Bella. Bella ya. Iya, Bella. Atestasi itu pernyataan dari auditor bahwa dia itu adalah pihak yang independen dan kompeten. Gitu, Pak. Ada yang lainnya nggak? Atestasi. Attestation. Ada yang lain? Pendapat lain? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan, Mbak Ida. Kalau seingat saya sih itu atestasi itu jasa yang diberikan sama KAP, Kantor Akuntan Publik, atas asersi atau pendapat manajemen yang udah diberikan. Ya. Jadi atestasi itu jasa yang diberikan. Jadi jasa oleh kantor akuntan ada apa aja? Ada jasa atestasi sama jasa apa lagi? Konsultasi ya. Ya. Atestasi itu seperti tadi sampai oleh Mbak Indah ya, dia melakukan terkait asersinya. Jadi menilai apakah asersi itu sudah sesuai atau tidak ya. Jadi tadi misalnya manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar. Nah, atestasi itu memastikan hal itu ya. Begitu. Oke. Saya kira ini ya. Nah, ini ada asersi manajemen laporan keuangan ya. Nanti tolong di ini aja. Ini sebenarnya asersi manajemennya terkait nanti sama juga ada asersi manajemen, ada audit objektif. Masih ingat ya? Ini ingat. Mudah-mudahan sih masih ingat nih. AKS kan belum lama ya, baru terakhir kapan kuliah? Desember ya? Januari. Sampai Januari kan ya, AKSK ya. Semester lalu kan sampai Januari ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan masih ingat ya terkait dengan asersi manajemen itu apa, terus terkait dengan apa namanya audit objektif itu apa ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi lebih detailnya ya. Jadi ada intinya kan terkait asersi maupun audit objektif terbagi dua ya. Ada terkait transaction ya, audit objektif terkait transaction sama detail of balance ya. Terus ada juga terkait dengan disclosure ya, penyajian dan pengungkapan ya, seperti itu. Jadi ini terkait dengan transaction ya, itu ada 5 ya, keterjadian ya, kelengkapan, completeness ya, ada accuracy, ada cut off ya, classification ya, kemudian saldo akun atau detail of balance ya, ada existence, ada trade obligation ya, ada completeness sama ya, ada valuation ya, allocation ya. Terus pengungkapan ya, ada keterjadian, kelengkapan, klasifikasi, akurasi dan penilaian.
ini asersi manajemen tadi ya, jadi dia harus menyatakan dalam laporan keuangan bahwa seluruh transaksi sudah terjadi lengkap segala macam sesuai dengan standar. Ya. Makanya sumbernya ini kita ngikuti dengan standar ya, SA 315 ya terkait dengan asersi manajemen. Ini masih kelihatan kan ya, share screen-nya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Saya pilih yang mode ini aja, jangan yang full screen, ini aja biar gampang ininya. Bukti audit, ini overview semua ya. Jadi bukti audit itu, bukti audit tuh, oh, udah di sini udah ada ya. Informasi yang digunakan itu adalah menarik kesimpulan sebagai opini ya, ada bukti internal eksternal ya. Kemudian juga, nah ini yang paling penting ya, nanti ini terkait praktek itu, kalau mungkin asersi manajemen mungkin di praktek nggak terlalu ini, kita nanti di praktek itu lebih banyak nanti penyusunan kertas kerja ya. Ya kita akan banyak membahas terkait dengan penyusunan kertas kerja audit. Ya. Nah, kertas audit ini baru kita, kenapa kertas kerja audit penting? Karena seluruh bukti audit itu dituangkan dalam kertas kerja audit. Ya. Jadi teman-teman nanti dalam buku AL itu, buku studi kasusnya yang Arthur Blossom itu ada kasus ya, ada fakta-fakta yang disampaikan dalam buku tersebut ya. Nanti tinggal teman-teman memilah-milah tuh ya, mana yang merupakan bukti audit yang harus dituangkan dalam kertas kerja ya. Seperti itu ya. Nanti juga yang jelas yang perlu di ini adalah pertama itu ketika kita nyusun bukti auditnya, kalau audit masih ingat kan ya, kita mulai dari apa? Dari audit objektifnya apa, kemudian baru dari situ kita lihat prosedur yang digunakan, sampel ya, bukti yang dipilih, kapan kemudian dilakukan ya. Nah, metodologinya masih ingat kan yang waktu AKSK? Metodologi auditnya yang ambil dari Ahrens. Halo. Yang dimulai dari pengujian pengendalian terus sampai akhir test of detail of balance. Masih ingat? Masih, Pak. Masih ya? Mbak Anggarini yang masih ingat kayaknya. Jangan cuma Mbak Anggarini aja, yang masih ingat juga nggak? Lumayan, Mbak. Saya gini nih, Mbak sekalian ya. Saya waktu AKSK tuh gini, saya dulu mata kuliah audit itu diberikan dalam waktu setahun. Ya. Jadi cukup waktu ya. Sementara kemarin tuh AKSK Ahrens ya, setebal itu ya, itu hanya disampaikan dalam waktu 1 semester. Jadi memang agak sulit bagi kami ya, bagi saya itu memberikan satu fundamen yang kuat terkait dengan audit ya. Metodologi segala macam itu memang saya merasakan waktunya kurang, belum lagi ada tugas-tugas kelompok ya. Nah di sini nanti saya harapkan teman-teman, saya nggak mungkin lagi ngejelasin ke belakang lagi gitu ya. Jadi teman-teman saya harapkan juga sudah punya pemahaman yang baik terkait dengan metodologi audit. Tapi kalau misalnya masih kurang jelas, tolong tanya ya. Karena ini materinya banyak. Ini kendala saya selalu nih. Ya, jadi gini, materinya banyak Mbak semua ya. Bukunya tuh tebal terkait studi kasus ya. Kalau ada yang nggak jelas, tolong ditanyakan. Gitu aja ya. Saya nggak mungkin ngejelasin terlalu banyak ke belakang. Jadi kalau ditanya, ada yang kurang jelas, tanya aja. Ya. Feel free aja, bebas aja. Jangan sungkan sama temennya. Ya. Tapi saya harapkan bisa jadi kayak kemarin tuh. Udah pertemuan keberapa, ternyata dia masih belum paham dari awal gitu. Tapi dia sungkan nanya gitu kan. Ya. Akhirnya baru bertanya setelah berapa pertemuan baru nanya, Pak, audit objektif Pak, yang ini apa sih Pak? Ya sebenarnya bisa ditanyakan gitu ya kan. Ya, bedanya ini apa Pak? Jadi misalnya terkait dengan keterjadian, kelengkapan, segala macam, itu kan bingungin juga loh, ngejelasin ya kan? Dan saya nggak mungkin punya waktu cukup banyak untuk menjelaskan itu semua, jadi silakan nanti, saya nggak mungkin flashback banyak ke belakang, tapi kalau ada yang kurang jelas, tolong tanyakan, ya, seperti itu. Jadi, feel free aja, silakan, ya. Jangan sungkan, jangan dipikirin, kalau saya bertanya, dipikirnya ntar sama teman-teman, wah ini berarti nggak ngerti itu, nggak apa-apa, ya. Kalau justru bertanya, menjawab ini, semua saya catat ya, nama-nama yang ini, ya karena juga saya sulit mengingat kalau pakai Zoom ini. Kalau di kelas saya pasti ingat, ya karena berhadapan langsung. Kalau ini kan
Kayak sekarang nih, karena saya ada slide yang bisa saya lihat hanya berapa orang aja kalau saya nyalakan screen yang terkait dengan Zoom-nya ya, seperti itu. Jadi silakan, saya mungkin nggak akan banyak flashback ke belakang, tapi kalau ada yang kurang jelas tanyakan aja, jangan sampai udah terlalu jauh nanti masih bingung gitu ya. Karena saya lihat sih masih banyak yang metodologinya masih belum kuat ya megangnya ya, karena ini kepake terus sampai ke depan ya, seperti itu. Oke ya, itu ya. Jadi feel free aja, bebas aja kalau mau nanya. Ini bukti audit, nanti ada cakupan bukti, ini mungkin juga ini ya yang perlu kita ini. Jadi nanti itu cakupan bukti itu informasi catatan akuntansi ada maupun informasi lainnya. Sebentar. Terus terkait dengan kecukupan, validitas, dan ini saya tuh mungkin lebih banyak pakai istilah lebih enak bahasa Inggris, ketepatan kecukupan. Jadi kecukupan dan validitas bukti ya, nanti ada terkait validitas, kemudian kualitas ya, ada terkait dengan relevan, andal ya. Kalau dulu ada relevan, cukup ya, material ya, terkait dengan material itu kuantitasnya ya, terus juga penilaian auditor terus resiko. Nanti kita bicara juga terkait resiko audit ya, mudah masih ingat ya, terkait dengan acceptance audit risk AAR, ada control risk, nanti risiko pengendalian ya, masih ingat kan ya, mudah-mudahan. Itu juga kita akan bahas ya nanti terkait dengan penentuan sampel segala macamnya. Ini terkait bukti ada relevan ya, jadi relevan itu hubungan logis dengan tujuan prosedur audit ya. Saya sebentar ya, ada ini sedikit. Ada panggilan dari kantor ini. Baik, Pak. Relevansi dengan prosedur audit yang dilakukan ya, tujuannya apa sih seperti itu. Di sini ada contohnya terkait kurang saji hutang ya, terkait misalnya pengujian misalnya persediaan ya, tujuan auditnya apa, nanti kemudian juga bukti yang dikumpulkan juga harus sesuai. Seperti itu. Saya mungkin percepat aja ya, biar teman-teman kita diskusi aja habis ini. Ini kan sebenarnya mengulang ya. Nah, ini yang paling penting juga ya, selain relevan ya, relevan itu terkait dengan pengujian yang dilakukan ya. Misalnya kalau pengujian kebenaran persediaan, pencatatan persediaan, bukti yang relevan apa kira-kira? Halo? Ya, Pak. Oknum, Pak. Siapa? Sebut nama dulu deh, biar saya belum kenal semua deh. Mbak Bella, tadi tahu siapa tadi? Bella, Pak. Bella ya, Mbak Bella gimana? Pengujian terhadap persediaan itu yang relevan. Ya, memastikan kebenaran nilai persediaan. Nah, bukti yang relevannya apa kira-kira? Stok opnam. Stok opnam, bagus ya. Itu contohnya ya, jadi salah satunya ya. Tapi kalau misalnya persediaannya banyak sekali, kira-kira apa? Mencocokkan antara kan ada catatan yang di gudang sama yang di akuntansi gitu ya, Pak ya. Mungkin mencocokkan dua dokumen itu.
tetap stop opnam, tapi mungkin cara melakukannya ya yang dimodifikasi ya, nggak semua lu menghitung semua, mungkin seperti itu ya, kalau banyak sekali. Oke ya, itu udah paham ya terkait relevan ya. Relevan itu sebenarnya lebih ke keterkaitan ya antara tujuan dari suatu prosedur audit, tujuan dari suatu auditnya, apa yang harus kita kumpulkan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait keandalan ya, ini juga penting ya, bukti yang andal ya. Kalau di ERAS ditulisnya pervasiveness ya, persuasiveness ya. Jadi bukti yang sebenarnya apa bahasanya ya? Kalau diterjemahin itu persuasiveness itu yang meyakinkan sebenarnya buktinya ya. Masih ingat kan waktu di ERAS dulu dibahas ya? Ini ukuran umumnya. Intinya bukti dari dalam sama bukti dari luar lebih meyakinkan mana? Dari luar, Pak. Dari luar ya. Jadi itu ini yang kalau kita ambil derajat bukti ya, derajat keandalan atau keyakinan bukti ya. Misalnya tadi untuk meyakinkan piutang, lebih meyakinkan mana nih? Lebih andal mana? Apakah dari catatan perusahaan atau dari hasil konfirmasi kepada siapa? Customer ya, misalnya seperti itu. Jadi itu contoh-contohnya ya. Kemudian juga misalnya terkait tadi bukti pencatatan dan observasi, lebih kuat mana? Atau pemeriksaan fisik ya, inspeksi fisik, lebih kuat mana? Lebih kuat yang fisik, Pak. Inspeksi fisik ya, contohnya tadi kayak misalnya terkait persediaan ya kan, itu kan stop opnam fisik sebenarnya. Kemudian misalnya fixed asset ya, fixed asset itu kita bisa melakukan inspeksi fisik. Bagaimana kalau asetnya banyak? Nah, gitu. Disitulah nanti kita muncul terkait dengan menyesuaikan dengan praktek-praktek yang ada ya. Bagaimana menyesuaikan pengujian yang dilakukan ya kan. Inilah tujuannya sebenarnya lebih ke praktek audit itu di situ ya, Mas Mbak semua ya. Kalau di situ kan kita bicara praktek itu di situ. Jadi misalnya kalau misalnya aset tetap itu harus dilakukan inspeksi, dilihat fisiknya, harus dipastikan fisiknya ada. Ya. Nah, kalau asetnya banyak tersebar di seluruh Indonesia, gimana cara pengujiannya? Di sana kita bicara nanti praktek-praktek auditnya ya, seperti apa yang dilakukan. Ya. Jadi lebih banyak ke situ nanti itu. Kayak misalnya tadi persediaannya kalau sedikit, gampang stok opnam. Ya. Kalau persediaannya banyak, bagaimana tuh stok opnamnya? Ya kan? Seperti itu. Atau misalnya pengujian payroll. Kemarin kan ada siklus ya, ada 6 siklus, masih ingat ya? Halo. Lumayan, Pak. Ya, siklus masih saya boleh sebutin ya. Pokoknya masih ingat ya. Karena saya juga ada double Vicon sebenarnya. ada misalnya siklus penggajian ya kan. Ya kalau pegawainya sedikit gampang kita uji satu persatu. Tapi bagaimana kalau pegawainya banyak? Misalnya satu pabrik gitu yang pegawai, contohnya misalnya apa? Pegawainya banyak, pabrik rokok tuh ya. Kayak dulu saya pernah masuk ke gudang garam di Kediri ya. Ada orang Kediri nggak di sini? Yang dekat paling Tulungagung ya. Ada yang Kediri ya. Saya pernah masuk pabrik itu, total itu di gudang garam tahun itu ya, tahun 90-an itu hampir 40.000 pegawai. Bagaimana memastikan kebenaran pembayaran gajinya? Nah, mungkin satu persatu dihitung kan? Ya. Nah, itu kita bicara bagaimana sih tujuan tercapai, ya, tapi tadi langkah-langkahnya pengujian telah dilakukan sesuai dengan standar. Ya. Itulah butuhnya kita bagaimana memahami praktek auditnya di situ. Ya. Jadi ini berapa ukuran-ukuran yang terkait dengan keandalan ya, persuasiveness ya. Jadi keandalan bukti ya, kemudian bukti langsung, kemudian bentuk dokumen ya, bukti secara langsung. Terus juga dokumentasi lebih diandalkan, ini umum aja ya. Ini jenis bukti perlu saya jelasin? Nggak usah ya. Ada physical examination tadi, pengujian fisik, ada konfirmasi ini ke pihak ketiga. Ini dilihat ya, di sini itu derajat paling tinggi apa? Ada yang mau komen? Tadi kalau kita bicara keandalan, paling andal apa?
Bahas. Physical exam. Nah, Uji fisika. ini sebenarnya kayak ini nih, paling andal tuh physical exam, karena kita lihat langsung ya, auditor melihat langsung ya. Contohnya apa? Pengujian aset ya, fixed aset, pengujian persediaan ya. Yang kedua berikutnya lebih ada di bawahnya konfirmasi. Karena konfirmasi kan dari pihak ke ketiga ya. Ya, kemudian di bawahnya lagi ada dokumentasi. Dokumennya dokumen nih, tadi ada dokumen asli, dokumentasi ya. Kemudian setelah dokumentasi ada analytical procedure. Ya, ini di bawahnya lagi nih. Proseduralitas masih ingat? Ada yang mau jelasin? Siapa yang mau jelasin? Prosedur analitis? Mbak Serina, silakan. Seingat saya Pak, itu membandingkan angka pembanding, soalnya untuk aku dengan angka pembanding misalnya dengan angka yang sebelumnya ataupun angka yang sesuai dengan yang tersedia di pasar. Ya, jadi kalau yang prosedur lebih ke nanti ya, dia mengkomparasi angka-angka dalam laporan keuangan, kemudian ada rasio ya seperti itu ya. Nah, ini bisa di bawah dokumentasi. Kalau dokumen kan kita lihat ada dokumennya ya. Nah, di prosedur lebih ke analisis ya. Analisis dari angka-angka yang ada di laporan keuangan, ada rasio seperti itu. Jadi derajatnya lebih di bawah lagi ya. Kemudian ada inquiry. Inquiry ini apa? Kayak interview ya, menanyakan. Ini di bawahnya analytical prosedur. Kenapa? Kalau kita bertanya kepada pegawai, ya ada kemungkinan dia bisa menjawab tidak sesuai dengan fakta yang ada kan? Karena kita cuma nanya aja, ya interview seperti itu ya. Mengandalkan jawaban saja, jadi bisa jadi tidak terlalu valid lagi karena tidak. Ini kan sama aja dengan tadi. Kalau balik ke slide sebelumnya, keterangan lisan, ya. Keterangan lisan ini paling bawah ini, ya. Kemudian ada, nah kalau ini metode berikutnya ya, metode ini ada rekalkulasi, reperformance sama observasi ya, ini sama. Ada yang bisa jelasin bedanya observasi sama physical examination? Ada yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan. Kalau cek fisik itu auditornya ngecek langsung gitu Pak, ada barang yang enggak. Kalau observasi, auditornya itu mantau orang perusahaannya gitu. Ya. Jadi enggak secara langsung cek, tapi kita melihat kerja pegawai-pegawainya, itu Pak. Ya, observasi itu benar ya. Tadi Mas siapa? Kang Aan ya. Nah, observasi itu kita hanya mengamati, tidak ada intervensi. Ya, kita hanya mengamati aja. Misalnya, bagaimana sih proses penjualan? Ya, kita cuma mengamati aja, tidak pernah bertanya, tidak ada intervensi lah kalau bahasa saya ya. Tidak melihat bukti-bukti juga ya. Tapi kalau kita bicara pengujian fisik, kalau pengujian fisik itu kita ada intervensi di situ, ya kita bertanya, kemudian juga kita berdasarkan bukti ya kan, misalnya aset ini mana nih, misalnya, oh ada misalnya ada truk gitu ya, ada 10 truk, mana 10 truknya, ya seperti itu. Ya, tapi kalau kita misalnya melihat observasi prosedur pengirimannya, kita lihat aja, oh truk ini dipergunakan untuk proses pengiriman, seperti itu contohnya ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Husin, Pak. Hah? Husin. Andri Husin. Ya. Ya. Untuk physical examination ini misalkan, Pak, ada kecurangan, Pak. Misalkan persediaan itu ditata sedemikian rupa, tapi ternyata di tengahnya itu kosong, Pak. Untuk mengelabui itu apakah audit perlu menengok-nengok sampai situ ya, Pak? Maksudnya sampai detail melihat itunya, Pak. Nah,
Ini saya banyak pengalaman nih ya. Kalau mau nanti saya share terkait gini. Pertama itu kita bicara sebelum melakukan pengujian detail, apa konsep paling utamanya terkait bukti. Materialitas ya. Jadi kalau nilainya material, kita sedapat mungkin memastikan semuanya, Mas. Ya. Saya ambil contoh gini, kalau zaman dulu itu kita nguji gudang tuh, ngecek gudang, ya. Ini zaman dulu. Kalau sekarang itu yang canggih itu menguji spesifikasi komputer. Ya. Ada yang suka ngerakit komputer nggak di sini? Jadi misalnya gini, komputer PC dibilangnya atau notebook ya. Ini punya notebook semua kan ya? Punya notebook semua. Dibilang misalnya memorinya 8 GB gitu. Ya kan? Terus kita menguji nih, benar nggak sih memori 8 GB? Ya kan? Paling kita cek dari ini kan, dari sistem kelihatan kan ya. Kelihatan tuh memori 8 GB apa 4 GB kelihatan di situ. Tapi ternyata itu bisa di-hack juga tuh ya di sistem. Seolah-olah 4 GB tapi yang muncul 8 GB. Nah, kalau saya tuh lihat dulu, ini notebook ini atau server. Kalau server itu kita nilai kan mahal ya. Server itu bisa jadi harganya puluhan kali notebook. Kalau server biasanya saya ambil sampling, saya uji dalamnya, bongkar. Kita pengen tahu prosesornya benar nggak, ya, hard disknya benar nggak, ya, memorinya benar nggak sesuai dengan spek yang disampaikan, seperti itu. Karena nilainya signifikan. Saya ambil contoh hard disk ya, hard disk itu, ini ngomong IT nggak apa ya. Kalau kasih contoh yang, kalau dulu dosen saya ketika tahun 90, ngasih contohnya itu gudang Bulog. Ya. Karena kalau meriksa gudang Bulog itu mereka ngakal ini gini. Ya, saya kasih contoh aja nih, zaman dulu nih. Gudang Bulog itu, karung-karung diisi seolah penuh gudang. Tapi di tengah-tengah karung-karung tersebut, itu diisi apa? Diisi drum, diisi barang batu atau apa, drum biasanya, diisi drum, ditumpuk ya. Jadi tengah-tengah itu sebenarnya kosong. Jadi drum, di tengahnya drum, di pinggirnya kelihatan penuh kan? Karung-karung kelihatan gitu ya, seperti itu. Jadi diisi karung, nah itu gimana cara meriksanya? Memastikan bahwa tengahnya kopong. Nah itu kalau dulu tuh diajarin kita ya, prakteknya, saya pernah praktekin ini juga ketika uji terkait dengan barang di gudang, buka semua pintunya sehingga matahari masuk ya. Nah, kalau matahari itu tembus dari ujung ke ujung, berarti tengahnya itu kopong. Itu contohnya. Tapi sekarang kan kita udah nggak nguji gitu lagi. Kita lebih sekarang misalnya sekarang saya contoh yang di IT. Ya, itu kita tetap harus lihat. Tapi balik lagi lihat ke konsep materialitas. Ya, Mas siapa tadi namanya? Mas Husin ya, Mas Andri Husin ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi memang pengujian fisik ini kita yang paling utama tuh yang kita adalah konsep materialitasnya. Asetnya berharga nggak sih? Nilainya tinggi nggak sih? Gitu. Ya, kalau nggak material ya buat apa diuji fisik? Ya. Misal, jadi fix asset, misalnya tidak semua fix asset kita uji gitu Mas Andri ya. Nah, seperti itu. Nanti kita pas praktek lah, saya akan kasih contoh. Nah, pas praktek saya kasih contoh juga terkait fraud yang terjadinya ya, penyimpangannya. Tapi bagus nih Mas Andri ini udah berpikir jauh ya, bahwa sebenarnya ketika melakukan pengujian tuh ada kemungkinan ya si kliennya ini melakukan fraud ya, menyembunyikan yang hal-hal tadi, misalnya persediaan atau fixed asset gitu ya. Bisa jadi fixed asset itu aset yang sama diklaim 2 kali, bisa jadi kayak gitu tuh. Terutama aset-aset yang tidak ada tanda pengenalnya ya, tidak ada ID-nya ya. Seperti itu. Itu Mas Andri ya. Nanti Baik, Pak, makasih. ini saya video nggak bisa kan, saya double Vicon, jadi video saya nggak nongol ya. Performance paham ya, kita performance itu prosedur dilakukan ulang lagi ya. Misalnya kita lihat prosedur dilakukan secara ulang, misalnya prosedur penjualan, kita lakukan pengujian berulang. Kalau recalculation lebih ke perhitungannya, misalnya perhitungan PPN-nya, perhitungan berapa harga jualnya ya, segala macam seperti itu. Lanjut ya, Mas, Mbak. Ini prosedur pengumpulan bukti.
Ada prosedur analitis, perbandingan, audit atas bukti ya. Ini sebenarnya mengulang aja ya pada analytical prosedur, ini bisa di awal. Prosedur analitis ini ya tadi saya sudah sampaikan ya, lebih banyak membandingkan. Sebenarnya ini prosedur analitis untuk melihat area-area mana menjadi fokus kita ya. Ini ngulangin dulu lagi, tapi nanti saya ambil contoh misalnya dibanding tahun sebelumnya terdapat penurunan kenaikan gross profit yang sangat tinggi gitu ya. Itu kita perlu curiga tuh ada apa nih ya. Kalau gross profitnya naik tinggi kan bisa jadi penjualannya terlalu rendah atau bisa jadi cost of goods sold-nya terlalu tinggi ya. Barang nanti kita cek lagi persediaannya bertambah atau berkurang. Nah, itu jadi area yang bisa jadi memandu kita untuk melakukan area-area yang berisiko ya. Ada perbandingan yang membandingkan ya, ini biasa ya. Kemudian juga terkait bukti ya, ini ada vouching, verifikasi, rekomendasi, voting, cross voting. Ini ada penilaian internal, perlu saya jelasin penilaian internal itu apa? Ada pengujian pengendalian atau test of control ya. Ada control activity, masih ingat control activity apa aja? Pengendalian itu ada lingkungan pengendalian, segala macam. Control environment ada 5, ada control activity ada 5 juga. Control activity apa aja? Dia masih ingat? Ya, ada pemisahan tugas. Ada ingat control activity? Ada separation of duties, ada pemisahan fungsi, apa lagi? Itu saya bantu satu tuh. Ada 4 lagi. Pembentukan tanggung jawab, prosedur dokumentasi, pemisahan tugas, pengendalian secara fisik, verifikasi, pengendalian SDM. Yang control activity apa aja? Saya bantu lagi satu lagi deh. Apa? Satu itu ada kan pertanyaan fisik ya. Dan fisik, terus ada dokumentasi, itu ada 3 tuh. Apalagi ini penting ya pemahaman control activity itu ya, karena control activity itu basicnya ya. Kalau kita ingin menguji sesuatu, apakah ada pemisahan fungsi, apakah ada dokumentasi, ya, apakah ada supervisi, ada pengendalian fisik, satu lagi apa? Mbak Siska? Pengendalian SDM nggak termasuk ya Pak? Kan, ya yang lainnya apa? Coba tinggal googling aja deh, Control activity apa aja? Saya selalu menekan control activity apa? Karena control activity ini basic kita ya. Kalau kita lakukan pengujian, ya, pengujian pengendalian, oh ternyata tidak ada pemisahan fungsi, misalnya gini, di dalam antara bagian penjualan dan bagian penerima pembayaran tidak ada pemisahan fungsi. Nah, itu apa artinya? Masih ingat maknanya apa, Mbak Siska? Resikonya tinggi, Pak. Tinggi. Kalau risiko tinggi apa? Berarti harus dilakukan pengujian. Pengujian harus lebih banyak ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Masih ingat ya. Gitu. Terus misalnya tidak ada dokumentasi. Nah, itu lagi. Ya. Apa aja? Separation of duties. Ada yang mau bantu saya? Documentation. Saya, Pak. Ya. Apa aja, Mbak? Pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dokumen transaksi, pengendalian akses fisik, pengecekan independen atas kinerja operasional. Ya. Jadi ada otorisasi di situ, misalnya gini, terkait penjualan ternyata tidak ada otorisasi ya, dokumen tidak ada otorisasi, langsung diproses penjualannya, berarti itu apa? Ada kelemahan dalam pengendalian ya. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Nanti kalau dalam praktek itu baca soal seperti itu tuh, misalnya tidak ada otorisasi atau tidak ada pemisahan fungsi, nah itu harus hati-hati
ya berarti pengujian harus lebih detail lagi ya. Bukti-bukti harus diperkuat lagi. Itu terkait pengendalian. Ya, tolong dihafal ya, control activity itu ya, yang 5 itu. Oke, kemudian ini tahapan, ya ini ada biasa ya, ini ambil dari errands. Client acceptance, ada planning, ada kemudian ini perencanaan ya, ada pengujian, ya pengujian ini ada kemudian pengumpulan bukti, terakhir ada evaluasi dan reporting ya, pelaporan. Ada 4 tahap. Pertama itu ini client acceptance, ada client background, ethical environment ya, kemudian proposal, staff, sama surat penugasan. Kemudian perencanaan ini paling utama dalam perencanaan outputnya adalah ini nih ya, audit program. Ya. Jadi ini audit program ya, kemudian untuk pengumpulan bukti ini ada, masih ingat ya, ada pengujian pengendalian, substantive test, analytical procedure, ada TDB ya, test of detail of balance, ya, sama juga mencari ini ujungnya apa nih? Sorry. Ada yang tahu hasil dari sini apa? Outputnya apa? Kalau dari perencanaan kan outputnya adalah audit program. Kalau phase 3 ini outputnya berupa apa? Ada yang mau komentar? Materialitas atau bukan? Bukan. Usulan koreksi, Pak. Ya, sebelum usulan koreksi apa? Dituangkan dalam schedule mungkin, Pak. Laporan audit. Laporan di sini. Nah, kalau di sini baru kita outputnya adalah audit report. Kalau di sini outputnya berupa kertas kerja. Oh. Ya, jadi kan ada pengujian pengendalian, nanti ada kertas kerjanya. Punya pengendalian misalnya apa? Ada internal control questionnaire itu jadi kertas kerja, ya kan, seperti itu. Ada misalnya interview atau misalnya yang lainnya juga ada di situ. Substantive test juga sama ya. Ini ada outputnya adalah kertas kerja. Phase 4 itu outputnya adalah di sini ya, audit report ya. Laporan hasil audit, di mana di sini dicantumkan apa? Apa aja audit report isinya? Yang paling utama? Opini. Opini, betul. Ya. Tuh. Ini tahapan dalam audit ya. Metodologi tadi saya katakan ada perencanaan, pendekatan audit approach ya. Kemudian juga melakukan pengujian. Di awal itu pasti kita memahami ini resiko segala macam ya. Kemudian kita memahami terkait dengan pengujian pengendalian ya, sama pengujian substantif ya. Di sini. Dari sini kita lihat ya kan. Kalau dari sini kita paham misalnya dari struktur organisasi tadi, dari control activity, oh ternyata kelemahan nih, tidak dari pemahaman terhadap struktur organisasi ternyata tidak ada pemisahan fungsi. Berarti di sini pengujian pengendalian harus lebih apa? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak ya kan, substantif test seperti itu. Nah dari sini baru kita uji ya. Dari sini oh ternyata dari pengendalian ini ada banyak temuan ya. Kita lanjutkan lagi melakukan pengujian nanti ke prosedur sama detail of balance ya, saldo dari akun-akun di laporan keuangan. Baru terakhir kita mengeluarkan audit ya, apa audit report ya, menyelesaikan audit ya. Ini tahapannya ya di awal ya. Jadi di awal itu nanti yang paling utama tuh kita ada namanya risk based audit ya, pemahaman. Jadi audit itu dilakukan dengan pendekatan risiko ya. Di sini ada ininya, jadi ada risiko itu ada fraud risk, inherent risk ya, significant risk, ada control risk ya. Jadi semua itu jadi control risk ya. Semua itu risiko itu ada risiko kesalahan penyajian yang material ya.
penyajian dalam laporan keuangan. Kemudian yang jelas tingkat resiko itu menentukan besar, kecilnya atau luasnya pengujian, ya, atau nama kerennya sekarang audit sampling di sini, ya. Jadi kalau makin tinggi resikonya, ya berarti pengujiannya harus lebih luas seperti itu, ya. Tuh. Ini tahapan ya, ada pre-engagement, nanti ada risk assessment. Materi waktu RS masih punya kan ya, waktu AKSK teman-teman? Masih, Pak. Masih ya, nanti dipakai lagi ya. Kalau di buku kan udah dapat di materi LMS sudah ada buku RS juga itu ya. Ya kan. Apalagi dulu pernah buat resume juga kan ya. Jadi nanti diingat ya. Jadi ini ada pre-engagement tadi ya, sudah dibahas di sini ya. Pre-engagement ada terkait dengan penerimaan, surat perikatan ya, sampai dengan output itu sebenarnya surat tugas ya, surat tugas dari engagement letter. Nah ini dari situ dari assessment ya, kita mempelajari intinya memahami proses bisnis perusahaan, kemudian proses analisis awal ya. Tadi saya cerita misalnya dari laporan keuangan yang perusahaan sebelum unaudited bisa kita analisa awal tuh ya, misalnya komparasi dari tahun sebelumnya, ada nggak akun-akun yang meningkat secara signifikan atau menurun secara signifikan atau yang tidak wajar lah bahasa ininya ya. Nah itu bisa kita tentukan ya. Kemudian tingkat materialitas ya, tingkat materialitas ini masih ingat kan dulu ya waktu dibahas di AKSK ya, terkait tingkat materialitas itu ya. Bisa dari akun, bisa dari seluruh laporan keuangan ya, bisa persentase. Kemudian juga ada dari sini kan kita melakukan asesmen risiko ya. Asesmen risiko ini sebenarnya menentukan tadi ya, akan lari kemana ke risk response-nya. Kalau risikonya tinggi, pengujiannya juga makin banyak seperti itu. Jadi sebenarnya pengujian itu berdasarkan hasil dari sini. Ya. Pengujian itu kan berupa test of detail of balance ya, analytical procedure sama test of detail of balance itu ya, itu berdasarkan dari sini. Ya, kalau kita biasa bilang saringannya test of control. Kalau pengendaliannya jelek, pengujiannya harus banyak, harus lebih luas. Kalau pengendaliannya bagus, pengujiannya cukup sedikit aja seperti itu. Ya. Hasil dari pengujian pengendalian sama substantive test ya, pengujian substantif ya, seperti itu. Baru nanti dari sini ya mungkin ada hal-hal yang signifikan, misalnya ada temuan-temuan ya, nanti baru di situ mempengaruhi ke koreksi, misalnya ada perlu dikoreksi oleh kliennya, oleh auditinya ya, maka kalau kliennya mau koreksi. Kalau misalnya ada temuan yang cukup signifikan, terutama kalau terkait dengan penerapan standar gitu ya. Contohnya ada dalam beberapa aspek akuntansinya yang menyimpang dari standar, nah itu bisa berpengaruh kepada opini di reporting nanti seperti itu. Ini ada jenis pengujian, ada penilaian risiko, risk assessment ya, karena nanti ada, masih ingat ya, ada inherent risk, ada control risk, ada nanti ujung-ujungnya acceptance audit risk ya, AR ya, semuanya seperti itu. Ini tolong diingat, ada pengujian pengendalian, ya, test of control, ada pengujian substantif, ada prosedur analitis, sama yang paling utama di sini pengujian rinci. Ya. Ini pengujian pengendalian itu peningkatan aktif perusahaan, ya bisa dibaca di RS nanti ya. Lebih ke tadi, tolong diingat ya, ini di sini itu biasanya ini efektif pengendalian itu yang kita nilai paling utama ada dua hal ya. Pertama itu internal control COSO, lingkungan pengendalian, kontrol environment, kemudian sampai dengan monitoring. Tapi yang paling utama ada di control activity ya, yang 5 hal tadi ya. Ada, misalnya desain ya, ada pengendalian intern atau tidak, kemudian dalam pengendalian intern itu ada nggak 5 hal tadi, misalnya ada pemisahan fungsi, ada otorisasi, ya, ada dokumentasi, ya, ada nggak pengujian fisik, ya seperti itu. Itu yang dilihat semua. Terakhir ada supervisi atau tidak, ya, atau monitoring. Ya, prosesnya ini ada macam-macam, ya, bisa dilihat, ya. Saya percepatnya kan waktu udah mau habis juga.
Ini observasi, inquiry, vouching, ini mungkin mengulang di errand saja ya. Kemudian juga ini pengujian siklus ya. Tadi unsur-unsur pengendalian ini tadi udah ada nih ya, pemisahan fungsi, otorisasi segala macam ya. Saya pikir itu aja. Nah, ini kemudian selain pengujian pengendalian, pada pengujian substantif ya. Intinya apa? Menguji kewajaran jumlah dan saldo ya. Jadi fokusnya di dua hal. Pertama itu terkait transaction, jadi pengujian substantif itu di transaksi ya. Kemudian juga di saldo ya. Nah, ini pengujian bisa dituangkan dalam kertas kerja, ya misalnya terkait dengan akun, ya segala macam, ya. Nanti dilihat semua pengujian substantifnya, ya. Kemudian ada tes, testability-nya nggak dijelasin ya. Oke, itu aja dari saya. Ada ditanyakan nggak? Ini mohon maaf saya nggak mungkin mau overview lebih detail ya. Silahkan nanti. Gini aja, pekan depan kita mulai mengerjakan dari awal kan ya. Pekan depan itu nanti oke, kita mulai ngerjakan nanti dari sini nih tahapan-tahapan ini ya. Nanti ada dari create exemption, planning, nanti di sini juga nanti ada pengujian per siklus juga ada, kita lihat ya. Nanti seperti itu. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan lewat LMS ya, Mas Mbak semua ya. Yang jelas teman-teman udah pegang semua buku-bukunya. Terus malah di situ udah lengkap sekali tuh, ya kan? Contoh kertas kerjanya udah ada juga kan ya, Mas Mbak semua, teman-teman ya. Jadi udah contoh kertas kerja. Jadi kertas kerjanya juga udah ada kan ya, kemarin pas download di LMS sudah ada contoh kertas kerjanya, nanti dikerjakan seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, udah mau jam 10. Sampai jam 10 kita ya. Oh ya, ketua kelasnya siapa ya, Mbak Indah? Iya Pak, 68.